Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Misa Kudus atau kita bilang juga Ekaristi, seperti yang sekarang sedang kita rayakan, atau setiap hari Minggu atau hari raya, atau pada saat-saat tertentu kita merayakannya juga. Itu kebiasaan yang bukan baru menjadi kebiasaan Gereja Katolik kemarin. Itu berabad-abad lamanya. Yesus mewariskan ini dengan sengaja kepada murid-muridnya sampai kepada kita saat ini. Yaitu pada saat malam terakhir sebelum ia ditangkap dan diserahkan kepada para algojo itu, mereka makan bersama-sama. Mereka mengadakan perjamuan makan bersama-sama, dan di saat itu ketika ia memberkati makanan dan minuman, yaitu roti dan anggur, Yesus mengangkat masing-masing roti yang sudah diberkati, diubah menjadi tubuhnya, diangkat dan dia katakan, "Ambil ini dan makan. Dan kamu setiap kali melakukannya supaya kamu ingat akan aku." Setelah mereka makan, dia buat hal yang sama. Dia mengambil piala yang sudah berisi anggur sebelum mereka minum. Dia telah mengubahnya menjadi darahnya. Dan dia katakan, "Ambil ini. Ini darahku, kamu minum. Supaya setiap kali kamu meminumnya lagi, kamu ingat akan aku." Supaya Yesus selalu diingat dan dikenang. Yang dimakan dan yang diminum adalah tubuh dan darah Yesus sendiri. Suatu persembahan diri sampai habis, tidak ada sisa untuk dia. Karena sudah diberikan semuanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk murid-muridnya, untuk pengikut-pengikutnya. Yesus dengan meminta supaya warisan misa ini dipelihara sepanjang zaman, sepanjang masa. Maksudnya supaya kita merawat dan menumbuh kembangkan nilai cinta sampai sehabis-habisnya ini. Dengan makan tubuh Yesus dan minum darahnya, moga-moga kita bertumbuh kembang menjadi seperti Yesus. Sehingga cinta kita kepada orang-orang dekat di sekitar kita, cinta kita kepada orang-orang lain yang sedikit jauh dari kita, cinta kita tidak ada batasnya. Tidak ada pilih-pilih. Tidak ada saring-saring, oh dia ini dekat dengan saya, dia tidak dekat dengan saya. Tidak. Cinta kita harus seperti cinta Tuhan Yesus. Saudara-saudariku sekalian, Yesus bermaksud supaya kita menjaga dan merawat warisan misa Ekaristi Kudus yang kita tahu kita masih merawatnya sampai hari ini. Apalagi kita tahu umat Katolik berkembang dengan sangat pesat. Dari jumlah kita tahu setiap tahun selalu banyak orang mendaftarkan diri sebagai katekumen. Seperti tahun ini juga akan diterima dan dibaptis sejumlah orang untuk menjadi Katolik. Maka selalu saja ada penambahan anggota. Itu perkembangan yang memuaskan kita lihat dan kita alami sendiri. Artinya dengan bertambahnya jumlah umat Katolik pada komunitas kita di dalam Gereja Katolik, maka otomatis perawatan dan pemeliharaan warisan istimewa Yesus, yaitu Ekaristi Kudus,
Dia pesan dia, lakukan ini sebagai kenangan akan daku, supaya cintamu itu tanpa batas seperti cinta dia sendiri. Saudara-saudari, kita bangga kita merayakannya, dan Ekaristi itu secara sederhana kita mengerti, misa itu secara sederhana kita mengerti, makan bersama. Makan bersama. Dan sebelum makan bersama, bagian dari makan bersama yaitu percakapan, yaitu kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mendengarkan pesannya, kita merefleksikannya, kita membicarakannya. Setelah itu Yesus memberkati tubuhnya dan darahnya dalam wujud makanan dan minuman yang telah diubahkannya, kita makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua yang terlibat di dalam misa selalu bersama-sama. Nilai kebersamaan itu sampai jauh malam, apalagi hari-hari ini, saya masih mendengar dari tempat tidur saya di kamar, saya masih mendengar entah lektor atau mazmur masih melatih sampai jauh malam di sini. Mereka mau membawa dengan sebaik-baiknya, pasti ditemani oleh temannya, pasti disupport oleh temannya. Maka kerja kelompok, kerja bersama-sama, peduli satu sama lain, memajukan teman yang belum cukup maju, memberanikan dia, menyemangati dia. Itu nilai-nilai yang Yesus mau supaya terus bertumbuh dan berkembang. Karena hanya dengan ikatan kebersamaan macam begitu, kita dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita sanggup mengampuni musuh pun kita bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu membanggakan. Tetapi saudara-saudari, ketika pulang ke rumah, bayangkan rumahmu masing-masing atau rumah tetanggamu yang Katolik juga. Apa yang terjadi di sini, kebersamaan yang dirajut dan dirawat dengan sangat akrab dan mesra, tidak jadi di sana. Saya hampir memastikan bahwa di kota ini makan bersama di rumah hampir tidak terjadi. Orang makan, kalau tidak makan mati. Orang makan, tapi makan sendiri-sendiri. Apalagi kita tinggal di Bandung ini, kuliner ada di sudut manapun ada. Maka atas nama semua sibuk pastor, saya tanya beberapa umat lingkungan yang saya dampingi, kenapa tidak makan bersama-sama? Semua pada sibuk pastor. Itu jawaban yang paling klasik. Semua pada sibuk. Jadi bapak makan di sudut sana, ibu di sana, atas nama makan di kantor atau entah di mana, anak-anak dengan tante makan di belakang. Makanan enak-enak semua, tapi sayangnya nilai kebersamaan itu lenyap. Kompor di rumah-rumah orang di kota ini sudah lama mati. Tidak perlu masak toh, kan bisa dapat langsung matang. Kalau kami orang-orang desa, orang-orang kampung, makan bersama, saat duduk di balai-balai bersama, melingkar, di situ kami dapat petua dan nasihat dari orang tua-tua. Yesus mengajarkan kita melalui sakramen Ekaristi sebelum makan, mari bicara dulu tentang kebaikan Tuhan yang kamu alami. Itu kitab suci. Kamu mengalami naon? Kumaha? Lalu kita bicara. Itu sabda. Setelah itu kita mohon berkat Tuhan atas makanan, lalu kita minum. Makan dan minum. Tetapi di rumah-rumah, saya cukup yakin bahwa mungkin ibu dan anak kecilnya masih makan bersama. Anak besar sudah tidak makan lagi bersama-sama. Lebih memprihatinkan lagi, bukan hanya kebersamaan lewat makan bersama, yang saya menilai seperti sedang tertantang hilang nilai itu. Tapi saya melihat rumah-rumah tinggal kita, umat-umat Katolik yang tinggal di tengah kota ini,
rumahnya, keluarganya itu lama-lama mirip sekali seperti tempat penginapan umum. Kalau di tempat penginapan umum ada kamar-kamar, ada manusia-manusia di dalam, tapi mereka tidak perlu kenal dan kontak satu sama lain. Masing-masing urus diri sendiri. Di rumah kita sekarang ini juga begitu. Kita berdoa di salah satu rumah, saya tidak mau sebut rumah di mana dan lingkungan mana. Anak-anaknya ada semua, tetapi anak-anaknya tidak ikut doa, ada di kamar masing-masing. Rupanya doa di lingkungan itu adalah milik opa dan oma saja. Lihat itu, ikatan itu tidak ada. Kalau makan bersama juga tidak ada, apalagi doa bersama. Saya sama sekali tidak yakin, itu jauh lebih sulit. Saya hanya mau bilang, umat paroki Cicadas, Gereja Santa Odelia, kita hidup seperti ada di dunia, dua alam yang berbeda. Kalau kita di gereja dan lingkungan sekitar, kita hangat, kita akrab, mesra, menyapa satu sama lain. Kita pulang rumah, orang di dalam rumah juga tidak menyapa kita. Mungkin sudah lupa nama kita juga. Pokoknya dingin di sana. Masing-masing urus dirinya sendiri. Kalau urusannya beres lah, masih ada waktu untuk barangkali menyapa kita. Tetapi hampir pasti urusannya tidak beres-beres. Kalau dia sudah pegang HP-nya, 2 hari pun dia tidak akan tengok kamu, karena dia tengok dia punya HP. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita merayakan malam perjamuan terakhir di mana Yesus tinggalkan warisan ini, supaya cinta dan kehangatan bukan hanya tumbuh di lingkungan ini, tumbuh di rumahmu juga dan di tengah masyarakat. Yesus mau kita saksikan itu. Jangan kita hidup seperti di dunia, 2 dunia berbeda. Satu hangat mesra di sini, yang di sini dingin kaku di sana. Jangan. Saya tahu ini tantangan dan tidak tahu harus diatur bagaimana. Tapi mari kita lihat, ini keadaan bukan baik-baik saja. Tidak makan bersama, sudah lama tidak makan bersama. Anak-anak sehat-sehat, gemuk-gemuk, tapi makan sendiri-sendiri. Tidak pernah makan duduk dengan orang tuanya, dengan kakak adiknya. Apalagi berdoa dulu baru makan. Saya yakin sama sekali tidak ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perjamuan Tuhan, warisan sangat spesial yang diwariskan Tuhan bagi kita, sedang ditantang oleh zaman yang sangat individualistis. Orang sibuk dengan dunianya sendiri, dirinya sendiri, dia tidak peduli orang lain punya diri dan kepentingannya. Ini realitas. Mari kita bawa pesan ini. Kita mau supaya apa yang kita alami di gereja ini, kehangatan, kebersamaan, kenikmatan, kekuatan yang kita peroleh, kita bawa dan kita rasakan juga di rumah-rumah tempat tinggal kita. Kan kita bilang rumah kita, keluarga kita adalah gereja kecil, Ecclesia Domestica, gereja kecil. Itu mengandaikan di gereja besar ini kita berdoa, kenapa di rumah kita tidak berdoa? Kenapa di gereja besar kita makan bersama dan penuh keakraban dan kehangatan, di sana makan sendiri-sendiri? Kumaha manete? Ini pertanyaan yang bawa pulang. Kumaha manete? Bawa pulang, renungkan. Bagaimana kita bisa menghayati nilai kebersamaan dalam Ekaristi Kudus begitu bagus, pulang di sana dingin dan kaku. Kumaha manete. Semoga Tuhan memperbaiki keadaan kita. Amin.